saya Catherine Laipo. Perkenalkan, nama saya Eva Amelia Utomo. Halo, namaku Rahel Diana. Pada suatu pagi, ibu guru mengumumkan bahwa akan ada proyek tentang bentuk kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. Salah satu dari kelompoknya beranggotakan Eva, Tasya, Titi, dan Rahel. Anak-anak, kali ini kalian akan mengerjakan proyek dalam kelompok. Kalian harus memilih minimal 3 mapel untuk mengerjakan proyek ini. Tema proyek kali ini adalah cinta alam dan budaya Indonesia. Silahkan mencari materi di perpustakaan sekolah. Nanti kalian akan presentasi setelah istirahat. Aku ambil materi seni budaya ya. Bibi, aku sama kamu ambil PKN ya. Oke, kita berdua ambil PKN. Aku ambil IPS. Setelah istirahat, semua murid masuk ke kelas dan memulai presentasi mengenai materi yang diberikan ibu guru. Perkenalkan, kami dari kelompok Alona. Kami akan menjelaskan tentang materi yang telah diberikan oleh ibu guru. Lalu kami menggunakan judul yang sesuai dengan tema kali ini, yaitu Indahnya Indonesiaku. Kalau begitu, kita mulai saja presentasinya. Pertama, kita akan mulai membahas tentang IPS, yaitu kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Awalnya, kedatangan bangsa barat ke Indonesia itu dipicu oleh kekayaan alam tanah air. Bangsa barat sangat membutuhkan rempah-rempah dari Indonesia, karena iklim dan musim di Indonesia sangat mendukung tumbuh dan berkembangnya tanaman. Sementara itu di Eropa, dengan 4 musimnya kurang mendukung tumbuhnya tanaman. Lalu, harga jual rempah-rempah di sana jauh lebih mahal daripada di Indonesia pada saat itu. Inilah rempah-rempah yang dibutuhkan bangsa barat. 1. Lada, 2. pala, 3. cengkeh, 4. kayu manis, 5. adas, 6. kapulaga, 7. kunyit. 3G. Gold, Glory, Gospel. Gold artinya emas yang bermakna kekayaan. Semboyan ini menggambarkan bahwa tujuan bangsa barat ke Indonesia adalah untuk mencari kekayaan. Glory bermakna kejayaan bangsa. Gospel adalah keinginan bangsa barat untuk mengajarkan agama Nasrani, khususnya agama Kristen, ke seluruh dunia. Kedatangan bangsa Portugis di Maluku. Portugis dan Spanyol merupakan pelopor penjelajahan samudera bangsa Eropa. Kemudian penjelajahan itu sampai ke Asia. Portugis merupakan negara pertama yang menjajah Indonesia. Portugis mencapai Malaka pada tanggal 10 Agustus 1511. Selanjutnya Portugis menjalin hubungan dagang dengan Maluku. Pada tahun 1512, bangsa Portugis telah berhasil sampai di Maluku. Ekspedisi bangsa Inggris. Bangsa Inggris juga awalnya ingin menjajah Indonesia. Inggris sampai di Ternate pada tahun 1579. Setelah memborong rempah-rempah, mereka kembali ke Inggris dan sampai pada tahun 1580. Mereka berencana menjadikan Indonesia wilayah kekuasaan politik. Namun saat Inggris datang pada awal abad ke-17, Jayakarta sedang bersisi dengan Banten karena VOC. Pada tahun 1619, terjadi perang laut antara Jayakarta dan VOC. Akhirnya tahun 1628, Inggris bekerja sama dengan Banten. Banten mengizinkan Inggris untuk mendirikan pangkalan dagang utama Asia Tenggara di Banten. Kedatangan bangsa Belanda di Jayakarta. Pada 1596, Belanda sampai di pelabuhan Banten. Tahun 1602 didirikan VOC yang merupakan penggabungan beberapa perusahaan dagang Belanda. Gubernur Jenderal pertama VOC adalah Peter Both, yang mendirikan pusat perdagangan VOC di Ambon, Maluku. Lalu pusat perdagangan VOC dipindah ke Jayakarta karena Jawa lebih strategis untuk lalu lintas perdagangan. VOC diizinkan mendirikan kantor di Jayakarta. Namun ternyata Inggris juga diizinkan mendirikan kantor dagang EIC. Gubernur Jenderal VOC membujuk Raja Banten untuk mencabut izin kantor dagang EIC. Pada 31 Mei 1619, keinginan VOC dituruti. Karena ini, ekonomi VOC semakin kuat dengan dimilikinya hak monopoli perdagangan.
Kedatangan bangsa Spanyol ke Indonesia. Bangsa Spanyol sampai di Maluku tahun 1521. Setelah itu pelaut Spanyol pergi ke Tidore. Kedatangan bangsa Spanyol di Tidore membuat Portugis terganggu, karena Spanyol akan mengganggu hak monopolinya. Maka terjadilah konflik. Portugis menuduh Spanyol melanggar perjanjian Tordesillas tahun 1494. Isi perjanjian itu intinya membagi dunia di luar Eropa menjadi dua poli eksklusif di antara bangsa Spanyol dengan Portugis. Wilayah timur milik Portugis sedangkan wilayah barat milik Spanyol. Spanyol bersikeras bahwa Maluku adalah kekuasaannya. Portugis melakukan perundingan di Saragossa, Spanyol. Hasilnya adalah Perjanjian Saragossa pada tanggal 22 April 1529. Isi dari perjanjian ini yaitu menentukan batas arah barat wilayah kekuasaan Spanyol dan batas arah timur wilayah bangsa Portugis. Perjanjian ini untuk memperjelas Perjanjian Tordesillas. Jadi itulah sejarah kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Gak nyangka ya, ternyata Indonesia tuh punya banyak sejarah yang menarik untuk dicari tahu. Habis ini, kita akan melanjutkan materinya ke PKN, yaitu membahas tentang kebangkitan nasional di era Budi Utomo. Berdirinya organisasi Budi Utomo ini merupakan sebuah tonggak awal kebangkitan nasional, sehingga hari lahirnya Budi Utomo ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Organisasi Budi Utomo. Organisasi tersebut berawal dari gerakan Dr. Wahidin Soedirohosodo yang berkeliling Jawa untuk melakukan sosialisasi pentingnya pendidikan. Terdapat juga dana pendidikan untuk mereka yang kurang mampu. Dana itu disebut dengan studi fund. Kemudian pada tahun 1907 ada pertemuan antara Dr. Wahidin Soedirohosodo dengan Sotomo. Orang itu adalah mahasiswa Stovia. Sotomo tertarik dengan gagasan mahasiswa tersebut dan kemudian mendirikan organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini merupakan organisasi pertama yang didirikan oleh bangsa Indonesia dan juga beranggotakan mahasiswa Stovia. Organisasi ini bersifat sosial, ekonomi, dan kebudayaan tetapi tidak bersifat politik. Berdirinya Budi Utomo menjadikan awal gerakan untuk tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia walaupun saat itu organisasi ini hanya untuk golongan berpendidikan Jawa. Dan jangan lupa, Budi Utomo adalah sebuah organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia, yaitu Gunawan, Mangunkusumo, dan Soeraji pada tanggal 20 Mei 1908. Nah, pembahasan tentang PKN sudah selesai nih. Sekarang kita bakal lanjut untuk membahas seni budaya. Nah, untuk pelajaran yang terakhir, kita akan mengulas materi seni budaya, yaitu penyanyi lagu daerah, dua suara, atau lebih. Lalu diakhiri, kelompok Alona akan bernyanyi lagu daerah. Kalian tahu kan vokal group? Ya, vokal group adalah kumpulan beberapa penyanyi yang tergabung dan menyanyikan lagu dengan ketinggian suara yang berbeda, antara lain sopran, alto, bass, tenor. Sopran dan alto merupakan jenis suara wanita, sedangkan bass dan tenor merupakan suara pada laki-laki. Kita juga bisa menyanyikan lagu daerah menggunakan vokal group seperti di Sumatera Selatan. Gubernur Sumatera Selatan mengadakan lomba vokal group yang menampilkan lagu-lagu daerah yang berasal dari Sumatera Selatan. Ini diadakan bertujuan untuk menjaga dan melestarikan keberadaan lagu-lagu daerah di Sumatera Selatan. Sebagai penutup kali ini, kami akan menyanyikan lagu Apa-Apa Bisa. 3, 2, 1. Apa-apa bisa, bisaku belum masak. Masak pikir diurut bari-bari. Masak pikir diurut bari-bari. Mangga lepok, batang kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya canculupan. Bengkok dimakan api, apinya canculupan. Indonesia memiliki budaya yang beragam. Dengan beragamnya budaya di Indonesia, tentunya pendapat masing-masing orang terhadap budayanya juga berbeda. Maka dari itu kita harus menjunjung tinggi toleransi.
Seperti saat para pahlawan berusaha mengusir penjajah, mereka tidak membeda-bedakan dan mau bertukar pendapat. Pesan saya Indonesia itu indah dengan keberagamannya. Berpendapatlah dengan bijak dan toleransi, agar dapat menjaga kerukunan sesama manusia. Demikian penjelasan kami. Thank you. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya.